sesi berikutnya ya Ustadz. Ya, Sesi tanya jawab. ya. Nah, Bagi sementara saya izin dulu ya. Belakang. oh iya, bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat yang akan kami bacakan pada Ustadz sambil menunggu Ustadz terlebih dahulu. Baik, silahkan. Ya, silakan ada yang mau bertanya langsung pada Ustadz atau melalui chat. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari chat Ustadz. Iya, silahkan. Ustadz, mohon sekiranya diberi motivasi ketika kita sedang mengalami sakit yang berkepanjangan agar tetap menjadi pribadi yang bersyukur dan tidak kufur nikmat karena sakit. Ya, tadabburi saja kisah Nabi Ayub, baik yang ada di surat Al-Anbiya maupun di surat Shod. Insya Allah kita akan bermotivasi. Intinya adalah kisah Nabi Ayub itu Allah sebut begini, wadik, ditutup dengan kata kuncinya, cluenya adalah wadzikra lil abid. Kisah Nabi Ayub ini adalah kisah harus menjadi pelajaran bagi orang yang ahli ibadah. Gimana pelajarannya? Bahwa manusia itu ya hidupnya nggak bisa milih. Saya maunya kaya, saya maunya sehat terus. Yang ada cuma ikhtiar, usaha. Keputusan akhirnya di sisi Allah. Keputusan akhirnya inna rabbaka fa'alu lima yurid. Namanya manusia kepingin hidupnya manis semua. Tapi ketika terjadi sebaliknya, maka insya Allah kamu siap kalau kamu menyikapi ya segala yang pahit itu dengan semangat penghambaan. Wa dzikra lil abid. Jadi, apa buktinya wa dzikra lil abidi? Penyakit itu atau kondisi yang nggak baik itu membuat kamu ya selalu ingin berkomunikasi dengan ya. Maka ayatnya wa ayyub idnada rabbahu wadhkur abdana ayyub idnada rabbahu. Banyak berkomunikasi doanya, zikir. Sehingga istilahnya ya, sebuah penyakit yang membuatmu atau sebuah kondisi pahit yang tentu kamu tidak sukai.
Misalkan maunya hidupnya manis, kondisi pahit yang kamu alami, tapi ketika membuatmu itu lebih dekat kepada Allah, itu jauh lebih baik. Ibarat ayat ini, fabi ayyi ala dibanding orang-orang yang hidupnya manis tuh, ya, masya Allah sehat bisa kemana-mana, tapi sedikit hubungannya dengan Allah, sedikit dikir, sedikit apa. Nah, ketika kamu pahit, tapi itu yang membuat kamu dekat kepada Allah, syukuri. Mungkin kalau saya sehat, kalau saya begini, belum tentu saja di banyak doa. Yang sedih, udah pahit, hidupnya jauh dari Allah. Ya. Ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim. Ya. Banyak doa dan berhusnudzan kepada yang kurang sehat, yang mungkin ujian rumah tangga, tetap dalam posisi Allah tuh sayang sama saya. Allah tuh sayang sama saya. Wa anta arhamur. Jadi ketika kondisi pahit itu membuat kamu eh, lebih dekat, lebih banyak berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon itu juga berarti ridho. Pasti Allah punya maksud yang lebih baik daripada yang saya bayangkan. Bayangnya mau sehat. Tentu juga bukan berarti ya udah buat sakit terus aja. Ya. Silahkan minta doa, berdoa kepada Allah, isfini ya Rabb. Yang rezekinya kurang ya Allah, silahkan minta. Toh pada akhirnya keputusannya di tangan Allah juga. Apa penyakitnya diangkat atau tidak, yang penting kamu ridho kan segala kondisi baik. Orang yang seperti ini akan jadi orang yang mustajab berdoa. Doanya akan lebih dikabulkan oleh Allah, fastajab. Ada saatnya pasti Allah angkat itu segala kondisi yang pahit, artinya mungkin penyakit. Fakashafna ma bihi min dur, bahkan menjadi orang dekatnya Allah. Jadi orang sangat disayang oleh Allah. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Ada saatnya nanti orang ini sangat disayang oleh Allah, dan ketika dia sakit dulu mungkin kehilangan rezeki, mungkin kehilangan ini, kehilangan, itu akan dikembalikan. Itu di dunia, gimana di akhirat. Hanya Allah inginkan ini harus menjadi motivasi bagi ahli ibadah. Dirinya ahli ibadah atau enggak, itu harus terlihat dalam bagaimana menyikapi kondisi yang pahit. Itu betul berdoa agar dirinya selamat itu. Maka dalam banyak ayat biasanya kalau ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ayub penyebutannya. Kenapa kok ini selalu begitu? Iya, Nabi Sulaiman contoh orang yang sukses, ya, dalam keimanan, betapapun dirinya melimpah dengan kehidupan yang manis. Ayub orang yang sukses, betapapun dirinya melimpah dalam kehidupan yang baik. Masalahnya manusia nggak bisa milih. Pokoknya saya hidupnya enak ya Allah ya, nggak bisa begitu. Yang ada cuma minta tolong aja. Hasil akhirnya terserah Allah. Apapun yang dilakukan oleh Allah, itulah yang kita ridhai insya Allah. Ya, ya, lanjut. Ya, ada yang mau bertanya langsung, Ustadz, ya, Ibu Yanita Safitri. Silakan, Ibu. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Mohon Salam. maaf, off cam, Ustaz. Ya, Eh, salam. Begini, saya sedang dapat ujian nih, Ustaz. Ibu saya yang sudah berusia 91 tahun, itu terkena Alzheimer, demensia, istilahnya kalau kedokteran itu. Gambarannya itu seperti pikun, tapi belum maksimal. Masih bisa nyambung kalau bicara sewaktu-waktu. Kadang kumat, kadang enggak. Yang di masalah, dalam kondisi
sedang kumat itu beliau bisa melihat apa saja gitu dalam halusinasi binatang, kadang-kadang ada orang yang mau masuk kamar gitu. Nah, hasilnya dari sesudah melihat itu akan apa, menghujat ke saya bahwa kamu nih kok bikin ibu seperti ini gitu. Kenapa ibu diobatin seperti ini? Capek loh ibu begini terus. Itu hampir tiap hari seperti itu, Ustaz. Tapi kalau sedang tidak kumat ketika ditanya, biasa-biasa aja. Seperti nggak ada kejadian apa-apa gitu. Nah, yang bikin saya miris itu, Ustaz, kalimat-kalimat ibu itu seperti kalimat yang menghakimi gitu ya. Jadi kamu tuh anak nggak bakti sama orang tua, kamu tuh nggak sayang sama ibu. Itu gimana sikap kita ya Ustadz ya? Saya agak ya sedih aja sih. Cuma memang kata dokter spesialis kejiwaan juga memang itu sudah mengalami kerusakan otak. Tapi yang saya bingungin itu kalau sedang tidak kumat biasa saja. Tapi kalau sedang kumat yang keluar kalimat itu lagi gitu. Apa ada sikap tertentu Ustadz menghadapi orang tua seperti ini? Jasa kalau Ustadz, Assalamualaikum. Pertama, kembali kepada ayat di awal surat eh, Al-Hajj. Ya. Allah katakan, wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur. Ya. Likai la ya'lama min ba'd ilmin syai'a. Ya. Bahwa manusia itu salah satu fase hidupnya akan kembali kepada umur yang dia sudah ibaratnya kembali kayak anak kecil. Pun Rasulullah ngajarin doa. Kamu harus punya materi doa bunyinya Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, kalau saya panjang umur jangan sampai ya saya saya tetap terjaga, jangan sampai hidup seperti anak kecil. Jadi terima aja nih fenomena ini ya. Ya, karena siapa yang hidupnya kembali ke anak kecil, ya namanya anak kecil nggak punya banyak pengetahuan. Allah katakan likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ya. Bahkan bisa jadi wah dia itu mungkin dulunya S3, ya. Oh, banyak pengalaman kalau sudah sampai kepada umur yang disebut dengan ardhalil umri likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ya udah, segala kondisi yang ada seperti ini, seperti eh, baru saja sejam yang lalu makan, katanya nggak makan. Wah, macam-macam ya, ya. Yang namanya anak kecil ya harus selalu pakai dipempesin, pampers ya, karena dia sudah nggak bisa ngomong lagi. Saya mau BAK, saya mau BAB, nggak bisa ngomong lagi. Terserah dia aja ya. Sehingga tiap hari harus supaya kita tidak apa tidak kontrak dengan kondisi sesuatu yang manusiawi bagi orang ketika dia ya, dipanjangkan umurnya, apalagi itu sudah 90. Itu harus terima. Kedua, kita jangan lupa bahwa ya, tiga hal yang para Abbas mengatakan, tiga hal hidup ini yang selalu harus tersatukan. Siapa yang sholat, dia harus zakat. Siapa yang taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah. Siapa yang betul-betul ibadah kepada Allah, maka dia orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Jadi, ya, alhamdulillah ya, sebagian besar umat ketika saya katakan, ya, terima kondisi orang tuamu itu karena memang kesepuhannya, juga terima kondisinya itu sebagai ladang amal soleh. Sebagai ladang amal soleh. Nggak kebayang repotnya, nggak kebayang capeknya, mungkin juga sakit hati dan seterusnya. Tapi yakinkan pada diri, ini merupakan amal soleh saya yang hitungannya sudah bukan lagi ya
bukan lagi per hari, apalagi per minggu, itu hanya per detik ya, per detik amal soleh ya. Amal soleh yang sangat ya tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu birrul walidain ya. Ternyata birrul walidain dalam kondisi ini ternyata bukan sekedar berbuat sesuatu yang menyenangkannya. Dan kondisi ini birrul walidain itu adalah bersabar terhadap kondisi yang di luar kemampuan manusia. Kok ada manusia sampai 90 tahun masih hidup? Mending kalau 90 tahun hidup normal-normal baik-baik aja. Tapi ternyata 90 tahun dengan kondisi yang harus membuat anak-anaknya harus bersabar. Terima itu sebagai berwalidain. Ya. Lama ada murid saya harus 2 bulan berada di rumah sakit. Ya. Karena ibunya koma. Ya. 2 bulan. Ya. Bisa kasih motivasi. Kamu jangan menganggap direpotin dan seterusnya. Kamu anggap ini cara Allah memberi peluang saya untuk beribadah. Bayangkan kalau sebentar lagi ibumu dipanggil oleh Allah. Kamu akan mengatakan, oh kalau tahu begini, nggak apa-apa deh, mau berapa lama lagi istilahnya. Ya. Artinya apa? Ya, rasa sabarmu terhadap ibumu itu jauh lebih indah ya ketika pada saatnya nanti pasti ya ini bukan berarti doain ya. Pada satu saatnya nanti Allah memanggilnya. Maka jangan sampai ketika Allah memanggilnya kamu mengatakan coba dulu saya lebih intensif lagi begini gitu. Ya, nikmati saja alhamdulillah saya dikasih kesabaran ya. Merawat kesabaran, menerima omongan-omongan, mungkin menerima celaan-celaan. Itu semua harus diihtisabkan. Hisabkan itu diyakini pasti ada hitungannya di sisi Allah. Ya. Ini peluang ibadah yang luar biasa. Ya. Wah, jangan ditanya deh kalau soal soal fadilah-fadilahnya. Ya. Rasulullah sangat memuliakan seorang istilahnya Uwais Al-Qarni. Ya. Orang ini hidup di Yaman. Rasulullah ada itu boro-boro hidup bersama Rasulullah. Kenalan aja nggak sempet. Ya. Padahal Yaman, Madinah itu kan ya sangat terjangkau. Ya. Tapi dia itu nggak sempat sama sekali. Nggak ikutan perang Uhud, perang Badar, perang apa. Tapi Rasulullah muji-muji di sana ada Uwais Qarni. Ya. Kalau satu saat kalian ketemu, jangan lupa minta doa kepada Uwais. Karena Uwais itu orangnya mustajab berdoa. Ya. Orangnya sangat cepat doanya dikabul. Karena apa? Karena dia punya ibu yang sudah sepuh, nggak bisa ditinggalkan. Dia harus terus merawat ibunya. Ya pada hakikatnya itu bukan kemauan manusia, itu kan bukan direkayasa. Memang sudah takdirnya begitu, ya, maka sudah seharusnya takdirnya dikelola dengan baik. Wah, belum lagi ya, setiap kesulitan dialami oleh manusia karena orang tuanya itu, Allah katakan, itu berfungsi menghapus dosa-dosa. Al-Ahqaf 16. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ya. Ibaratnya itu menjadi amal yang ahsan. Ya. Bisa jadi dia kelihatannya kalau di zaman dulu ini orang nggak jihad, nggak apa, ya. Nggak terkenal jihadnya, nggak terkenal infaknya. Cuma terkenal bersabar repot mengurus ibu. Tapi dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan orang ini berada dalam amal yang bernilai tinggi, ahsan. Dia itu nggak berinfak, mungkin nggak duitnya terbatas. Kenapa? Karena ngurus ibunya. Dia nggak ikut perang Badar, nggak perang, bukannya nggak mau, tapi memang kondisi ibunya harus ditemani. Ya. Kan nggak ada kegiatan yang bisa dilakukan. Ya. Mungkin nggak ada yang bisa bergantian dengan adiknya atau kakaknya dan seterusnya. Wa natajawazu an sayyi'atin. Bila orang yang kesalahannya udah
dihapus oleh Allah sehingga membuat dirinya sebagai calon penghuni surga fi ashabil jannah wa'da sidqin kan. Itu sudah seharusnya orang beriman dalam kondisi ujian seperti ini ya selalu minta kepada Allah, ya Allah terimalah amal kami ini, terimalah kesabaran kami ini dan seterusnya. Karena kalau semuanya itu diterima oleh Allah, maka manusia akan sangat sadar ya ternyata antara balasan dan kesabaran itu berbanding luar biasa. Sabarnya cuma begini, sabarnya cuma ya mungkin pasti ada batasannya. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun. Tapi balasannya ya akan melebihi daripada sabaran yang biasa. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Ya. Sampai Ibnu Abbas memahami ayat ini ya ketika seseorang itu ya, mengkhawatirkan dirinya, saya sudah jatuh kepada dosa besar ini, ada nggak solusi? Ibnu Abbas nanya, ibu masih hidup? Udah, maksimalkan dirimu merawat ibu. Ya. Berbakti kepada orang tuamu, niscaya dosa besarmu akan diampuni Allah sambil baca ayat. Ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Jadi saya bayangkan ibaratnya seseorang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, biasanya kalau Syawal orang suka nyesel. Ya, di Ramadan saya kurang ini, kurang. Supaya memperkecil penyesalan itu apa? Ayo maksimalkan Ramadan itu. Ya. Supaya kalau Ramadan itu berakhir, mungkin ada penyesalan, kamu masih sedikit punya hiburan. Iya, memang saya banyak kurang. Mungkin saya hatam 5 kali misalnya. Wah, kemarin saya qiyamulailnya rata-rata 2 jam, 3 jam misalnya. Kenapa? Karena dia sudah membuat dirinya sangat capek di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita juga masuk malam yang sangat diagungkan oleh Allah, wal fajri wa layalin ashr, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya. Punya orang tua itu juga mirip seperti itu. Ya. Kalau kita sadar, ya, Ramadan pasti berakhir, ya. Layalin ashr pasti berakhir. Yang ditakdirkan oleh Allah punya orang tua, Masya Allah, sampai 90 tahun. Berarti peluang untuk berbuat baik itu panjang. Ya. Orang-orang baru 60 dipanggil. Orang lain, orang tuanya 65 dipanggil. 75 dipanggil. Ini 90. Berarti ya, kalau pantas itu berdoa kepada Allah. Ya. Panjangkan umurnya. Bukan perlu keberadaannya, ya, tapi perlu berarti peluang untuk beramal soleh, merawat orang tua berarti lebih panjang. Ya. Jadi ketika kita terus meningkatkan kesabaran, meningkatkan perhatian dan lain sebagainya, insya Allah itu akan menjadi penghibur yang indah. Cepat atau lambat pasti akan berakhir. Ini dipanggil Allah. Maka kesedihan-kesedihan itu akan gampang terobati. Ya Allah, ini dipanggil oleh Allah. Apalagi kalau sudah masuk Idul Fitri begitu ya. Ya Allah, biasanya duduk di sini. Ramadan biasanya dia duduk di sini, dia dia makan, dia sahur bersama. Banyak kenangan-kenangan ya. Yang sedihnya luar biasa, itu bisa terhibur. Alhamdulillah. Memang kesedihan luar biasa. Tapi saya merasakan bagaimana saat saya dulu bersabar merawatnya, bersabar ucapan-ucapannya, bersabar mengeluarkan biaya untuk menghidupinya dan lain sebagainya. Insya Allah. Ya, jazakallah Ustaz. Masih ada bisa satu pertanyaan atau sudah selesai Ustaz? Sesi tanya Iya, jawabnya. boleh satu pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana jika ujian kepahitan itu membuat
seseorang malah dijauhi oleh jamaah, mungkin karena mereka takut terkena imbas dari kepahitan tersebut. Ya, hadis Juraij mengatakan begitu. Ya. Kalau engkau dijauhi oleh manusia, padahal dirimu di sisi Allah dalam keadaan diridai, ya, maka sungguhnya engkau dijauhi oleh manusia itu hanyalah sebuah ujian yang sementara. Ada saatnya manusia itu akan, ya, akan berbalik luar biasa. Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang seperti itu, ya. Pun kadang-kadang maksimal begitu meninggal dunia. Waktu hidup ini benci, ini benci, ini benci, ini benci. Padahal orang itu di sisi Allah, Masya Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Ibadahnya, keikhlasannya, saudara. Begitu meninggal, orang terbelalak. Tuh, ternyata dia orang baik. Ya. Wah, semua menyesal, ya. Ada seorang tokoh yang saya perhatikan. Wah, ternyata yang melayat itu mungkin bisa disebut puluhan ribu manusia. Padahal dia hanya korban korban istilahnya medsos atau dulu katakan korban media, ya, korannya ataupun majalahnya atau TV-nya yang membangun opini yang negatif. Tapi Rasulullah mengatakan orang yang baik di sisi Allah cepat atau lambat akan baik juga di sisi makhluk. Ya. Jurej kan juga begitu, ya, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, wah, dibenci karena diisukan telah menghamili, ya, seorang wanita di zamannya. Sampai akhirnya Allah tunjuk, wah, kalian di masyarakat salah. Ya. Akhirnya semuanya minta maaf. Ya. Yang penting siapapun yang dalam kondisi seperti ini, ya harus mengevaluasi dirinya, apakah, ya, apa yang sudah saya jalani hidup ini adakah yang bertentangan dengan syariat Allah atau petunjuk Rasulullah, selama dia semua dalam keadaan pasti pada akhirnya, Pak, ya, akan, ya, sekelas sekelas Hajjaj al-Yusuf, Hajjaj Yusuf al-Thaqafi, ya, memang dosa-dosanya luar biasa. Orang benci kepada dia itu luar biasa. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap dia husnul khotimah. Kenapa? Karena semasa hidupnya itu di balik kejelekannya itu masih ada, ya, bisa disebut tiga keutamaan. Pertama adalah perhatiannya terhadap Al-Quran. Ya. Ya, tentu ini maksudnya bukan berarti ya udah selama kita hidup dengan Al-Quran ya udah kita berbuat ngaco-ngacoan aja, enggak. Nah, enggak menjamin nanti kamu bener nggak bisa husnul khotimah, ya. Kan nggak ada jaminan kalau kita mau niru Hajjaj bin Yusuf, ya, pasti hidup kita baik di akhirnya, kan enggak. Karena itu ya tetap aja sesuai dengan SOP-nya, ya. Jadi sebagai seorang penguasa saat itu, ya, dia tidak ingin guru-guru Al-Quran yang ada di negerinya itu hidup miskin. Betul-betul mereka disejahterakan istilahnya, lebih supaya apa? Kalau guru Qurannya semangat, ya, guru Qurannya fokus ngajar, pasti umatnya akan baik. Itu fitrah-fitrahnya. Jadi Yusuf Al-Thaqafi seperti itu. Jadi memang kejahatannya luar biasa, tapi amal solehnya banyak, termasuk berjihad di jalan Allah, mengerahkan pasukannya untuk membela kaum muslimin yang tertindas. Yang kedua juga masih terkenal berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah rasa takutnya kepada Allah. Kenal dengan cerita dia di akhir hayatnya memang, memang selama hidupnya juga orang jahat juga, banyak membunuh, ya.
Maka menjelang akhir hayatnya dipanggil ibu, ibu tolong dong bakar diri saya. Enggak mau lah, nggak tega lah, bakar. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya saya sayang lah, memang kamu jahat, tapi saya nggak tega bakar kamu. Maka kejadian ini dia simpulkan kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini ibu ini manusia. Saya suruh bakar saja dia nggak mau karena sayang. Padahal sayang ibu itu dibanding sayang Allah ibarat ya, ibarat satu tetes dari air yang di lautan. Kasih sayang makhluk itu cuma setetes. Setetes aja nggak berani membakar anak. Gimana dengan engkau ya Allah yang rahmatnya lebih luas. Ya. Ini tentu arroja ya, nggak bisa diandelin juga. Harus ada khaufnya. Ya. Jadi saya yakin ya Allah nggak bakal membakar saya dan seterusnya. Ya. Maka rasa takutnya kepada Allah ini juga berdampak satu kebaikan bagi dirinya, walaupun dikhilafkan ya, apakah dia itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ala kulli hal ya, kita tidak bisa mengatakan ketika orang itu memang status aslinya muslim, mukmin, ketika dia itu mengalami mungkin dijauhi, mungkin disalahpahami, mungkin difitnah, ya, itu udah pasti jelek. Selama manusia itu terus berusaha untuk diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة والطاعة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وأنزل السكينة في قلوبهم يا رب العالمين. وعليك باليهود والنصارى وشتت شمولهم فرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.